bubur bayi yang dijual itu bagus tidak buat kesehatan. Oke, jadi ada dua hal ya, mungkin bubur bayi yang beredar di sekitar ibu-ibu ya. Pertama, bubur fortifikasi ya, bubur fortifikasi itu atau makanan instan ya. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh, tapi jauh lebih bagus homemade ya. Kenapa? Karena kalau fortifikasi itu zat gizinya sudah fix ya. Artinya kalau misalnya ibu membuat satu saset bubur instan ya, itu kalorinya sudah fix segitu. Misalnya satu saset itu kemudian setara dengan 2 sendok makan dewasa ya. Itu fix gizinya segitu. Tapi kalau misalnya yang homemade ya, homemade ibu bisa utak-atik. Utak-atik dalam artian ini kan anak saya baru sanggup makan 2 sendok makan dewasa. Nih, saya bisa nih caranya untuk menaikkan kalori dengan cara misalnya proteinnya saya tambahkan. Jadi misalnya saya kasih protein hewaninya adalah lele diulek gitu ya. Kemudian saya tambahkan lagi dengan ati diulek. Nah, sehingga kalorinya yang dari protein hewani naik. Kemudian saya juga misalnya menambahkan, tadi buburnya saya olah dengan santan, ini juga saya tambahkan lagi dengan minyak ya. Sehingga walaupun nih sama-sama 2 sendok makan dewasa, kalau bubur instan ya kalorinya segitu-segitu aja. Tapi kalau homemade ini bisa jauh lebih tinggi ya. Gimana caranya menaikkan kalori di bubur instan? Nggak bisa, harus naikkan jumlahnya. Gitu ya, sehingga homemade tetap menjadi pilihan utama. Bubur instan boleh dipakai saat-saat tertentu, misalnya ibu sedang bepergian, ya, sedang traveling, atau mungkin tidak sempat gitu ya. Tapi kalau untuk yang utama, biasanya nanti itu secara gizinya tidak akan cukup, nanti ada titik tertentu di mana dia nggak cukup. Kemudian yang kedua, bubur bayi yang dijual di banyak ya sekarang bubur bayi kita lihat di mana-mana sudah mulai jualan. Yang pertama yang harus digarisbawahi adalah apakah dia higienis atau tidak. Jadi kita harus yakin dia kebersihannya, higienitasnya. Yang kedua, kalau sudah yakin dia higienis ya, kita harus lihat kandungan gizinya. Pertama ya kita secara pukul rata lah ya, secara pukul rata biasanya yang namanya orang jualan tuh kan mau cari untung ya. Nah, biasanya orang jualan mau cari untung. Tadi saya bilang karbohidrat itu maksimal adalah 40%. Kemudian protein itu 30% komposisinya. Kadang-kadang nih beberapa produsen misalnya untuk bubur bayi yang dijual itu kemudian karbohidratnya atau nasinya atau buburnya itu dijadikan 60%, 50-60%, si proteinnya kasih 10% aja deh gitu ya, sehingga secara kandungan gizinya tentunya tidak memenuhi ya. Nah, itu yang perlu kita lebih kritis karena kan tidak ada standarisasi ya. Kalau bubur bayi yang dijual di luar kita nggak tahu dia pakai bubur karbohidratnya seberapa, proteinnya seberapa ya. Sehingga kalau misalnya nih saya sering bilang kepada pasien saya, ya kan saya mengerti mungkin kadang-kadang beberapa pasien ada keterbatasan waktu, mungkin ibu bekerja dan lain sebagainya. Kalau memang terpaksa beli bubur yang dijual, yang sudah jadi, lebih baik ditambahkan lagi proteinnya. Jadi misalnya sudah beli 1 cup, kemudian nanti ditambahkan lagi, misalnya ambil lauk yang hari ini ada, misalnya lele diulek gitu, atau misalnya ati diulek, kemudian ditaburkan di atas buburnya yang sudah dibeli. Kemudian ditambahkan lagi tadi minyak, setengah sendok teh sampai 1 sendok teh. Sehingga paling tidak dia bisa menambal misalnya kekurangan protein yang ada di bubur yang jualan. Begitu. Nah, mungkin pertanyaannya sudah saya jawab. Nanti mungkin saya sedikit memberikan ringkasan ya. Jadi kalau di buku KIA yang baru nanti ibu-ibu semua bisa dicek semua ya. Ini titik beratnya adalah MPASI itu adalah makanan keluarga ya. Makanan keluarga itu maksudnya apa? Ya apapun yang disajikan keluarga hari itu juga yang akan dimakan bayi. Yang membedakan adalah teksturnya, kemudian mungkin misalnya bumbu-bumbunya tidak sebanyak seperti yang kita makan ya. Pada intinya adalah mempermudah, jadi tidak mempersulit. Nggak kemudian misalnya keluarga makan ikan lele, kemudian bayinya makan ikan salmon, nggak ya. Jadi kita tidak mempersulit ya.
Karena pada prinsipnya semua protein hewani itu baik ya, terutama yang kita makan sehari-hari. Yang penting komponennya dia harus terdiri atas karbohidrat, protein, terutama protein hewani, lemak, dan sayur dan buah. Gitu ya. Jadi kalau misalnya di buku KIA bahkan dia menyarankan bahwa kita membuat buburnya itu cukup buburnya saja sesuai teksturnya. Nanti lauknya bagaimana ya, lauknya hari itu apa yang ada di meja makan itu yang kemudian diolah ya. Jadi misalnya lauknya hari ini di keluarga adalah lele sama misalnya telur, semur telur gitu ya misalnya, ya itu diulek aja lelenya, ditaburkan di atas bubur saringnya, kemudian telurnya diulek aja, taburkan di atas bubur saringnya. Sayurnya gimana? Kan pasti ada sayurnya biasanya, ya udah misalnya sayur sop, ambil aja misalnya wortelnya sepotong, kemudian diulek sedikit, taburkan di atas bubur bayi, kemudian diberikan minyak ya, setengah sendok teh sampai 1 sendok teh ya. Intinya adalah mempermudah ya. Jadi sebenarnya MPASI itu tidak ribet ya, MPASI tidak ribet asalkan kita tahu ilmunya. Nah, kemudian itu yang penting untuk dipegang oleh orang tua bayi terkait tentang MPASI. Ya, sehingga kita bisa memberikan MPASI yang berkualitas ya bagi generasi emas ya. Dengan kalau tahun ini slogannya adalah menitik beratkan pada protein hewani ya. Jadi jangan lagi misalnya ibu-ibu takut, khawatir misalnya bayi nggak boleh diperkenalkan dengan misalnya ikan-ikan tertentu atau protein-protein tertentu. Enggak, justru boleh macam-macam ya. Semua boleh diperkenalkan dan itu penting bagi kesehatan anak. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bagi ibu-ibu yang sedang mencoba atau akan memulai MPASI semuanya lancar dan anak-anak kita menjadi generasi emas yang berkualitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.